ya tadi lumut. Nah, lumut itu dibagi 3. Ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Itu mudah sekali untuk dihafal. Kita lihat ciri-cirinya saja. Kalau lumut hati, dia pasti bentuknya lope ya, love. Jadi bentuknya seperti daun, ya ini yang bertalus. Bertalus itu berongga. Ini bentuknya seperti daun, di ujungnya itu seperti ada apa? Ada sekat gitu ya. Kalau lope itu ada sekatnya nih. Nah, sekat-sekat gini nih, lope gitu. Itu lumut hati. Ingat, seperti lope nih, lope. Nah, lumut hati itu ada yang bertalus dan ada lumut sisik. Kalau sisik itu lopenya nggak kelihatan karena saking kecilnya, saking kayak sisiknya. Nah, seperti di gambar yang ini kalau lumut sisiknya. Lumut hati berdaun, lumut hati yang sisik ya. Ingat, lumut hati. Ini lumut hati bentuknya lope. Biasanya di daun di pohon gitu ya. Ini lebih mudah untuk dikenali. Lanjut, lumut daun. Tadi lumut hatinya bentuk lope, kalau lumut daun jelas. Dia udah mulai kelihatan daun-daun kecilnya nih, tegak-tegak berdiri gitu ya. Si daunnya tegak berdiri gitu. Nah, lumut daun ini yang dinamakan dengan lumut daun gambarnya. Ini jelas ya, nanti bisa di searching lagi gitu. Terakhir lumut tanduk, ini juga beda dari yang lain, Nak. Bedanya apa Ustazah? Lihat aja ya, morfologinya dia tuh seperti tanduk gitu ya, nyungcung-nyungcung ke atas. Itu lumut tanduk. Ingat, lumut itu ada 3. Lumut lope, lumut hati, lumut daun, sudah seperti daun gitu ya. Dan terakhir ada lumut tanduk. Bryophyta, bukan, hepatophyta, hepar itu hati. Kedua, Bryophyta itu daun. Dan terakhir, Anterodophyta itu adalah tanduk. Itu enak ya. Lanjut, kedua paku nih. Kalau paku itu, nah daunnya itu bentuknya udah bervariasi, udah sangat cantik gitu ya. Tapi sama, sayangnya belum menghasilkan bunga dan biji gitu ya. Tapi kelebihannya dia sudah mempunyai sistem pembuluh, udah ada xilem dan plum, beda sama lumut. Dia belum punya tuh yang namanya pengangkut gitu. Kedua, sama paku juga mengalami pergiliran, yaitu ada fasenya gametopit dan fasenya sporopit. Tapi karena paku ini punya daun muda yang menggulung, kalian suka kan kayak gambar Naruto gitu menggulung. Nah, karena dia punya daun yang menggulung, berarti dia dominannya kalau paku adalah sporopit. Kalau lumut adalah gametopit gitu ya. Lanjut, di sini yang lebih dominan itu pada paku itu adalah fase sporopit. Kalau lumut itu fasenya gametopit gitu ya. Ini 4 ya, 4 divisi, 4 keluarga gitu. Tapi Ustazah di sini hanya apa ya? Hanya sebentar. Ustazah akan mematikan dulu kamera. Nah, karena baterainya sebentar ya. Sebentar ini low. Oke, lanjut. Berarti laptop Ustazahnya ya yang loading. Yang pertama ada paku homospor. Apa itu Ustazah? Paku homospor? Paku homospor itu adalah paku yang hanya mempunyai 1 spora. Dalam satu tubuh itu hanya 1 saja sporanya gitu ya. Mau jantan-jantan, mau betina-betina gitu, satu rumah gitu ya. Nah, ini contohnya adalah paku kawat. Ya karena mereka kawat ya, kawat kan sendiri ke atas, berarti dia hanya punya 1 gitu ya. 1 jenis gamet gitu ya. Next, salah. Sebentar. Yang kedua ada paku heterospor. Ini hetero. Berarti hetero itu adalah 2. Tadi homo mah 1 sendirian. Kalau hetero itu ada 2. Ada betina, ada jantannya. Dia tinggalnya dalam satu rumah bebarengan. Cuman dalam satu rumah itu ada jantan, ada betinanya. Enggak jomblo gitu ya. Di sini yang besarnya itu betina. Biasanya betina itu lebih besar, disebutnya makrospora. Kalau jantan itu biasanya kecil, disebutnya dengan mikrospora gitu ya. Oke, Nadib. Nah, di sini contohnya yang dalam rumah itu ada 2 atau dalam satu rumah itu ada 2 orang jantan betina itu ada yang pertama Selaginella wiledanovi. Nah, ini paku cantik ya. Sekarang tuh
diperjualbelikan. Orang-orang Lembang tuh biasanya mereka ke kebun-kebun hutan nyari paku-paku kayak gini. Ini paku yang 2 rumah itu ya, ada jantan ada betina dalam satu tangkai. Kedua ada si Marsilea, ini cantik. Dia biasanya ada di pesawahan, di pegenangan air ya. Saking cantiknya dia punya jantan, punya betina dalam satu tangkai. Gitu ya, Nak ya, untuk membedakannya. Satu lagi yaitu paku peralihan. Nah, ini paku peralihan itu menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya itu sama, nggak besar nggak kecil, mereka tuh samaan. Ini sporanya nih yang coklat-coklat ya. Ini tuh biasanya ada di kafe-kafe gitu ya, paku ekor kuda ini teh ya, Equisetum debile. Jadi 3 kalau paku, ada paku tadi tuh, ada paku homospora satu rumah. Contohnya itu tadi paku apa coba? Ada yang ingat? Nah, paku kawat. Kawat itu 1, ingat ya. Kawat itu 1, homospor. Paku 2 rumah itu, dalam satu rumah 2 orang itu hetero. Ada yang tadi si paku cantik ini ya, paku hutan itu Selaginella. Namanya juga bagus ya, Selaginella. Ingat weh Sela gitu ya, Sela kamu cantik tapi di hutan, si Sela tuh. Kalau yang kedua itu si Marsilea. Marsilea itu adanya di sawah, dia juga cantik ya. Dan terakhir itu ada paku peralihan. Beralih dia mah ya. Ingatnya paku peralihan itu yang suka di kafe. Dia di kafe itu kan peralihan ya, antara desa dan kota di kafe gitu ya nongkrongnya. Yaitu paku ekor kuda. Sampai di sini paham? Kecepatan nggak jelasinnya? Paham ya? Paham? Paham, Ustazah. Oke, lanjut ya. Kita sampai jam 3 aja ya. Jam 3 kita harus beres soal. Nah, terakhir itu setelah paku-pakuan ada nih yang berbiji, tumbuhan berbiji. Ini cantik banget kalau tumbuhan berbiji itu, karena dia kan punya bunga ya, nggak kayak lumut, nggak kayak paku gitu. Nah, ini tuh udah jelas, dia tuh udah ada kejelasan karena dia punya sistem pembuluh gitu ya, udah punya silem dan plumnya yang sangat jelas, punya bunga. Nah, di sini dibagi 2, ada gimnos, ada angios. Kalau gimnos kan gi itu tertutup, tapi kebalikannya, gimnos ketika tertutup pengucapannya, tapi ternyata tumbuhannya bijinya terbuka. Itu ya, kalau untuk gimnos. Kalau untuk angios, A itu terbuka, tapi kebalikannya. Berarti kalau angios yaitu biji tertutup. Itu kunci dari Ustazah, tolong diingat. Nah, apa sih Ustazah tadi kan tumbuhan biji terbuka, biji tertutup itu gimana? Nah, kalau biji terbuka itu si bakal bijinya, si calon bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah. Jadi dia telanjang bijinya tuh ya, tidak tertutup. Contohnya yaitu pada tadi pinus gitu ya, pada sikas, palem-paleman gitu. Mereka tuh punya strobilus. Strobilus itu tahu si Marsha itu kan suka nyayur strobilus gitu ya. Nanti Ustazah tunjukkan ya strobilus. Kemudian ginkgo pita, ginkgo biloba, kemudian genetum, genemon, yaitu tangkil. Tangkil itu kan dia tidak ditutupi oleh biji, oleh daun buah gitu ya. Kemudian kalau biji tertutup, angios, A kebalikannya tertutup, yaitu bakal bijinya terletak di dalam daun buah ya. Dalam artian ini tuh sudah dilindungi, artian tertutup gitu ya. Ada lilio dan ada magnolio. Ini kalian sepertinya sudah paham dan akan sudah pasti tahu terkait biji tertutup, karena biji tertutup itu berkaitan dengan dikotil dan monokotil. Nanti kalian bisa belajar sendiri ya kalau untuk biji tertutup gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini biasanya ini juga sering muncul dalam soal UN atau soal UN kan enggak ya sekarang, soal ujian sekolah gitu ya. Kalian harus bisa membedakan daur hidup atau siklus reproduksi antara paku dan lumut gitu ya. Nah, paku dan lumut. Yang pertama, kita lihat dulu dari apa dulu ya? Dari lumut dulu deh. Nih lumut ya. Ini yang Ustazah tunjuk. Nah, lumut itu kan punya spora ya. Sporanya itu dia itu bergerak
ketika ada air hujan, kemudian dia akan ditarik atau dia akan bergerak menuju ke yang betina gitu ya. Nanti akan membentuk protonema, ini tumbuhan lumut yang sangat muda gitu ya. Si sporananya itu disebut dengan protonema. Protonema ini akan berubah menjadi tumbuhan lumut kecil. Nah, lumut kecil ini akan terus berkembang ketika dia sudah waktunya gitu ya. Sudah berkembang, dia akan menghasilkan dua gamet ya, antheridium dan archegonium. Kalau antheri dia itu jantan. Kalau archeo ovum itu adalah betina. Itu yang harus kalian pahami. Ini sering antheri itu menghasilkan apa ya? Nanti di soalnya sering seperti itu. Antheri jantan, archeo ovum adalah betina. Nah, otomatis kalau jantan dia menghasilkan sperma, ya. Kalau betina menghasilkan ovum, sel telur. Ketika mereka bersatu seperti biasa akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium dewasa. Sesudah sporogonium dia akan menghasilkan spora dan tumbuhan lumut yang baru. Gitu ya. Ini untuk lumut. Nah, tumbuhan lumut. Nah, dia tidak ada berkas pengangkut tadi ya, masih belum sempurna. Nah, berbeda dengan paku. Kalau paku udah sporanya itu protalium. Kalau lumut protonema. Kalau paku protalium. Sama juga, tapi dia tidak langsung menghasilkan tumbuhan paku. Kalau lumut mah tadi kan langsung ya, langsung lumut. Dia mah tidak, tetapi dari protalium ini langsung antheri dan archegeo ya. Archegeo ini sama sperma ovum jadi zigot. Nah, di sini kalau lumut jadi sporogonium, tetapi kalau paku langsung aja dia jadi tumbuhan paku, baru dari sporogonium, dari tumbuhan paku dia jadi sporogonium, jadi spora. Itu ya, ngerti ya kalau untuk ini. Intinya, kalau lumut dia tidak ada, atau dari protonema ada dulu tumbuhan lumut. Kalau di paku dia protalium langsung 2 gamet ya. Terus di akhir zigotnya kalau di lumut jadi sporogonium, kalau di paku jadi tumbuhan paku, baru dia sporogonium. Jadi telat si paku mah gitu ya. Tumbuhan paku dulu baru sporogonium, tapi kalau lumut mah udah langsung sporogonium. Itu untuk daur reproduksi paku dan lumut. Lanjut. Nah, ini ya, ini pada lumut. Ini rhizoid. Dia tuh masih semu seperti akar. Batangnya kecil, ini daun-daunnya. Vaginula, tonjolan-tonjolannya, seta tangkai, sporangium adalah kotak spora. Nah, di sporangium, ketika dibedah lagi, ini ada kaliptra. Kaliptranya itu tudungnya yang menutupinya, lancip gitu ya si kaliptra. Ini operculum, ini yang lancipnya di sini ya. Di sini yang lancip. Ini operculum penutup sporanya, ini ada gigi-giginya, gigi-gigi ini nanti akan mendorong si spora untuk bertebaran gitu ya. Ini TK, ini apopisisnya, ini setanya tangkainya. Lanjut. Udah ya. Nah, ini satu lagi. Ini merupakan lumut, bagian-bagian lumut. Ini kan tadi udah ya akar, ini gametopit, ini sporanya, ini tangkainya, ini kotak sporanya. Itu ya. Itu untuk Ustazah lebih ke lumut sama ke paku aja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke soal. Siap-siap ya. Kalian boleh disiapkan. Boleh disiapkan kertas dan pulpennya ya. Berapa lagi? 30 menit lagi nih. Kertas dan pulpennya sudah siap? Mana tunjukin ke Ustazah kalau udah siap. Tidak, sudah siap? Oke, boleh pakai reaction aja, nggak jawab juga nggak apa-apa ya. Boleh pakai reaction. Oke, Mila, Ulia udah siap, Aca sudah siap, Lila sudah siap. Oke, Lila. Rida sudah, Tata sudah, Yulia sudah, Najwa sudah, Risel di mana? Risel sama Najwa. Oke, Japa sudah, Risel dan Najwa juga sudah ya. Risel, Najwa siap ya. Ustazah share screen. Ustazah tahu, Ustazah tuh memang belum sempat mengcopy soal dari apa ya? Dari web ke PPT.
Tapi Ustazah yakin kalau misalnya tidak seperti ini kan kalian pasti malas nyari gitu ya. Malas lagi bukanya, malas lagi belajarnya gitu. Jadi sekalian saja saat ini nggak apa-apa kita lihat dari web, kalian tulis jawabannya, nanti setor ke Ustazah gitu ya. Sebelum ke web, tapi Ustazah akan mencoba mau web aja ya. Web aja, kalau dari buku nanti harus scroll. Kita pause dulu. Kita ensau. Nah, kita ke web. Sebentar. Ini lantai. Aduh, kok dia jadi ke bawah? Bentar ya. Siap ya. Ini bisa nggak ya dihilangin? Ini apa? Plantae. Ini plantae. Ini. Oh, ini. Oke ya. Sebentar. Nomor 1. Sudah siap semuanya? Mana suaranya siap? Ustazah, di Ya. aku kok share screen-nya belum ada ya? Masa di aku juga belum ada. Oh, di kalian belum ada. Oh ya, sebentar. Sebentar, Nak. Lah ya. Atau stop share. Bentar ya. Sekarang ada gak, Nak? Ada, Ustazah. Oke ya. Ustazah. Oke, kita ngambilnya dari web dulu aja. Nomor 1, silakan ditulis nanti jawabannya. Ustazah akan diktekan. Suatu cara yang sistematis digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah kehidupan disebut 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Oke, nomor 2. Langkah awal yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian adalah tadi Ustazah sering ya, 1 itu harus apa? Harus tahu dulu apa gitu ya. Sudah ya? Nomor 2 sudah? Lanjut ke nomor 3. Langkah-langkah melakukan penelitian yang benar adalah, ini juga udah Ustazah tadi. Tadi menguji itu sama dengan melakukan eksperimen ya. Oke, ini gampang banget, dasar-dasar. Nanti potokan, nanti kita bahas, nanti tulis benar salahnya, nanti setor ke Ustazah ya. Gitu. Udah nomor 3, Nak? Oke, tidak ada suara. Sudah nomor 3? Sudah, Ustazah. Oke, nomor 4. Dalam penelitian, eksperimen atau uji coba dilakukan untuk menguji apa? Jawab ya, kalau sudah ya, Nak ya, biar Ustazah langsung gitu nomor 5 gitu ya. Udah ya, eksperimen tadi berarti kalau kita eksperimen. Oke. 5. Kegiatan observasi meliputi hal-hal berikut kecuali ini mah udah tahu ya jawabannya, gampang. Observe itu penglihatan secara langsung, bukan untuk di apa gitu ya. Ini udah pasti observasi itu bisa lewat panca indera. Sudah? Udah ya? Oke. 6. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti biologi adalah, ini mah gampang. Biologi itu apa? Kita tuh harus punya apa? Punya rasa kepo ya. Berarti kepo itu apa? Udah ya, udah tahu jawabannya ini mah. Oke. Udah? Nomor 7. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menguji pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Urea terhadap cabai. Berdasarkan hal tersebut, variabel bebas dari percobaan tersebut adalah bebas. Berarti apa nih? Tadi kan berarti lebih kepada jumlah ya. Aduh, saja kasih tahu waktu gitu mah ya. Bebas itu yang bebas mau segimana, gini kata Ustazah.
Sudah? Nomor 7? Sudah, Ustazah. Oke. 8. Maksud dari variabel terikat dalam penelitian ini adalah terikat. Berarti siapa terikat tadi? Si cabai ya. Berarti si cabai itu sebagai apa gitu ya. Ini jawabannya mudah banget ya. Silakan dipikirkan. Sudah? Ustazah tadi kan aku tinggalan, boleh nggak nanti minta soal-soal lagi? Oh, iya boleh. Nanti ya bisa di ini. Tadi ketinggalannya dari mana, Nak? Najwa. Yang bagian awal-awal. Oh iya, boleh nanti ya Ustazah akan akan kopikan atau enggak juga nanti Najwa bisa ini sendiri ya, searching nanti materinya Ustazah sampaikan PPT-nya. Lanjut ya. 9. Penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu objek, diuji objeknya tuh memberikan perlakuan pada objek merupakan jenis penelitian, ini gampang. Ini kata-katanya ya sering muncul. Sudah? Ini ya gampang sekali kalau kita percobaan itu namanya apa gitu ya. Percobaan itu sama dengan menguji. Nomor 10. Sudah kan nomor 9? 10 ya. Penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berarti apa? Kalau pernah ya menguji kebenaran, kemudian dilakukan lagi penelitian, berarti apa? Ini bukan B, bukan C, dan bukan D. Ustazah kasih clue antara A dan E. Sudah? Oke, kalau sudah. Najwa mana yang belum, Najwa? Najwa? Suara Ustazah terdengar enggak? Terdengar, Ustazah. Oke, Najwa yang mana yang belum? Nomor berapa? Yang bagian awal-awal 1 gitu, tadi ketinggalan. Oh iya nih, ini nomor 1 nih. Sok. Sambil boleh ya di review yang tadi sudah jawab sambil, kayaknya aku salah deh gitu ya. Bilang ya Najwa kalau sudah. Cara sistematis. Cara itu bisa dikatakan. Ustazah, 1 sampai 3 sih tadi. Oh iya. Ketinggalan. Silakan.